bin Diki Fahriyanto rahimahullah, asal Darul Imarah Aceh Besar, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih mumtaz, prestasi, memiliki sanad hadis Arba'in An-Nawawi, juara 1 khutbah Jumat, juara 2, juara 1 mufradat. Ananda Ibrahim Musa bin Yusman rahimahullah, asal Gajah Putih Benar Meriah, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid Jiddan, prestasi, juara umum 1 Mosek. Ananda Muhammad Arif Yusmar bin Muhammad Yusuf Umar rahimahullah, asal Bebesen Aceh Tengah, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid, prestasi, juara 3 futsal Mosek. Ananda Rifki Fakhrul Razi bin Junaidi rahimahullah, asal Bandar Benar Meriah, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid Jiddan, prestasi, juara 1 umum Mosek, juara 1 ISSL. Ananda Amirul Mukminin bin Muhammad Taufik, asal Kuta Malaka Aceh Besar, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid Jiddan, prestasi, juara umum 1 Mosek. Ananda Awalul Faizin bin Mashhuri ZA, asal Kuala Nagan Raya, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid Jiddan, prestasi, juara umum Mosek Season 2, juara 1 futsal Mosek Season 2. Ananda Faiz Muzaki bin Ahmad Sayuti, asal Cibinong Bogor, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid Jiddan. Ananda Lutfi Hidayatullah bin Syahrizal, asal Johan Pahlawan Aceh Barat, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jaid Jiddan, prestasi, juara 1 Open Turnamen Mualim Taekwondo Aceh Utara 2023, juara 3 Taekwondo Aceh Open Piala Ketum Pengprov 2 Aceh tahun 2022, juara 3 Taekwondo Kejurwil, juara 3 Taekwondo Pangdam tahun 2023. Ananda Maulana Tajul Fujari, asal bin Saiful Bahri, asal Merudu Pidijaya, hafalan Al-Quran 23 juz dan predikat mumtaz, prestasi, juara 1 lomba tahfiz juz 1 dan 30, juara 2 tahfiz juz 1 dan 30, juara 3 tahfiz juz 1 sampai 5 juz. Ananda Muhammad Abror bin Dedi Iskandar Ruslan, asal Jangka Birun, hafalan Al-Quran 10 juz dengan predikat yang diraih Jaid Jiddan, prestasi, juara 2 pidato Mosek, juara 1 lomba volleyball, futsal, badminton pada Pekan Sakofi.
Muhsin Al-Qadri bin Saiful Basri, asal Jaya Baru, Banda Aceh, hafalan Al-Quran 10 juz dan predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 badminton Mosek Season 3, juara 2 futsal ISSL, juara 3 takraw Mosek Season 3. Ananda Muyassar bin Adlin, asal Indrapuri, Aceh Besar, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Mumtaz. Prestasi: juara 1 Qiraatul Kutub, juara 2 kerajinan tangan. Ananda Sayyid Najib bin Said Adhar, asal Lungbata, Banda Aceh, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 ujian mufradat. Ananda Al-Kautsar bin Salman rahimahullah, asal Pantanru, Aceh Barat, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara lomba ranking 1 Mosek Season 3, juara 2 kerajinan tangan. Ananda Khairul Ahmadiyah bin Sukran Amin, asal Salang Simelu, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 Mosek, juara 3 Mufradat, juara 1 Ilqa'il Kalimat, juara 2 Khutbah Jumat, juara 2 Pidato Bahasa Arab Mifqor se-Aceh Besar, juara Harapan 1 Futsal K2M Aceh Besar. Ananda Mirda Syahputra bin Muhammad Daud Abdullah rahimahullah, asal Titu Pidi, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid. Prestasi: juara 1 Volley Mosek Season 3, juara 1 Volley Mosek Season 4, juara 2 Cerdas Cermat Season 4, juara umum 2 Mosek Season 4. Ananda Muhammad Afifuddin bin Zainal Arifin, hafalan Al-Quran 10 juz, asal Senagan Timur, Nagan Raya, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 takraw Mosek. Ananda Rijal bin Jemerin, asal Blangkejeren, Gaya Lues, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 Futsal ISSL, juara 1 Cerdas Cermat Mosek, juara 1 Futsal Pekan Sakofi. Ananda Mula Warman bin Syarifuddin, asal Simelu Barat, Simelu, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 Ilqa'il Kalimat dalam bahasa Inggris, juara 2 Pidato Bahasa Inggris Mosek Season 3. Ananda Firdana Yahya bin Sahlan, asal Simelu Barat, Simelu, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Prestasi: juara 1 Mosek Season 3, juara 1 Pidato Bahasa Arab, juara 1 Pidato Bahasa Arab pada kegiatan Mosek Season 3, juara 1 Futsal Mosek Season 4.
Ananda Syawal Maulana bin Suratman rahimahullah, asal Ulai Kareng Banda Aceh, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi. Juara 1 debat bahasa Arab Mosek Season 3 dan 2, juara 1 cerpen Mosek Season 3, juara 3 puisi Mosek Season 3, santri teladan tahun 2021, juara 2 khatam Quran pada program Wahyan Season 4. Ananda Muhammad Rozianda bin M. Jamin rahimahullah, asal Kuala Batik, Aceh Barat Daya, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid, prestasi. Juara 2 volleyball Mosek Season 2, khatam Al-Quran pada program Wahyan. Ananda Ahmad Yasin Al-Aufa bin Sulaiman rahimahullah, asal Weh Pesam Benar Meriah, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Zahid Mubarak bin Gus Yoto Mugo Raharjo rahimahullah, asal Loknga Aceh Besar, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan. Ananda Ahmad Fursan bin Muhammad Iqbal, asal Merudu Pidi Jaya, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi. Juara 1 volleyball Mosek Season 2, juara pidato bahasa Arab kelas 11, juara 3 mufradat kelas 11. Ananda Farel Abta Firjatullah bin Putra Satria rahimahullah, asal Simelu Timur, Simelu, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi. Juara 1 Takraw Mosek Season 1. Ananda Muhammad Fatir Al-Furqan bin Syukri Agani, asal Jaya Baru Banda Aceh, hafalan Al-Quran 15 juz, predikat yang diraih Mumtaz, prestasi. Juara 3 M. Haki Mukos kategori 10 juz. Ananda Muhammad Lutfi bin Mustafid, asal Darul Imarah Aceh Besar, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi. Juara 3 lomba mufradat, juara 2 Takraw Mosek Season 1. Ananda Muhammad Musyafah Khalis bin Saktian Ibrahim, asal Lungbata Banda Aceh, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid. Ananda Rades Adi Parayoga bin Suherman, asal Indra Makmur Aceh Timur, hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi. Juara 3 Taekwondo Under 68 Popda 16 Aceh Barat, atlet Open Turnamen Aceh Cup Taekwondo, atlet Open Pangdam Cup Taekwondo, juara 1 Fasohah tingkat MA.
Ananda Tuku Fatir Sakib Al-Ashi bin Tuku Iskandar, asal Jaya Baru, Banda Aceh. Hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi, juara 1 pidato bahasa Inggris Mosek. Ananda Zaid Fadil bin Saiful Rahman Eshud, asal Senagan Nagan Raya. Hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi, juara 1 kaligrafi Mosek Season 2, juara 3 kaligrafi Mosek Season 1. Ananda Zulyaden bin Tuku Iskandar, asal Darul Kamal Aceh Besar. Hafalan Al-Quran 10 juz, predikat yang diraih Mumtaz. Ananda Ja'far Sadiq Siregar bin Muhammad Rizki Siregar, asal Lungbata, Banda Aceh. Hafalan 10 juz, predikat yang diraih Jayyid Jiddan, prestasi, Harapan 1 Cipta Puisi Nasional Salim 8 online, santri terbaik pidato bahasa Inggris, santri terbaik khutbah, juara 2 cerpen Mosek Season 3. Ketiga, menetapkan kepada seluruh nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini agar 1. Senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. 2. Senantiasa mengikuti berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. 3. Senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada umat. 4. Senantiasa memohon taufik dan hidayah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sibreh pada tanggal 24 Zulqa'dah 1445 Hijriah, 1 Juni 2024 Masehi. Pesantren Imam Syafi'i, pimpinan Teku Tommy Yanuar Satria SPDI MAG. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada asatizah dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Takrimul khirrijin al-mutamayyizin min ad-duf'atil hadiyata asyrah bima'hadil Imam Syafi'i. Penyerahan penghargaan untuk wisudawan terbaik pesantren Imam Syafi'i tahun 2024 yang berpredikat mumtaz, wisudawan terbanyak hafal Al-Quran dan wisudawan terbaik. Penghargaan wisudawan dengan predikat mumtaz. Mohon kesediaan untuk maju ke atas panggung. 1. Faqih Fahri. 2. Maulana Tajul Fujari. 3. Muyassar. 4. Faiz Muzaki. 5. Muhammad Fatir Al-Furqan. 6. Zul Yadain. Mohon kesediaan Ustadz Fajri MAG, Wakil Bina Pesantren Imam Syafi'i untuk menyerahkan hadiah.
Penghargaan bagi wisudawan paling banyak hafalan, Maulana Tajul Fujari. Kami mohon kesediaan Ustadz Teku Tomi Yanuar Satria, SPDI MAG, pimpinan pesantren Imam Syafi'i untuk menyerahkan hadiah. Penyerahan penghargaan bagi wisudawan terbaik. Muyassar, mohon kesediaan Bapak Dr. Andes Abu Bakar MSI untuk memberikan hadiah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada asatizah dan mohon kembali ke tempat duduk. Muhadaratun ilmiyatun min ma'ali Fadilatu Dr. Rer Nad Ilham Maulana SSI. Orasi ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rer Nad Ilham Maulana SSI, dosen Universitas Syah Kuala Banda Aceh, yang bertema ketika kualitas akhlak menjadi pembeda. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kita sama-sama hormati Ketua Yayasan Ustadz Ahmad Zawawi. Sudah saya hafal lupa juga, Masya Allah. Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi yang alhamdulillah membersamai kita. Pengurus yayasan dari Aceh, ada Bapak Darwis SH dan sahabat saya Pak Dr. Andes Abu Bakar.
mudir pesantren Imam Syafi'i, ustadz ustazah semuanya, para undangan, Pak PJ Bupati yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Kepala Dinas, seluruh undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini dengan niat yang luar biasa, memberi semangat kepada anak-anak muda yang hari ini dilepas dan menjadi harapan yang besar. Tadi kata Pak Kadis bahwa harapan besar ada di pundak mereka. Dari semua pembicara sebelumnya tadi, kitaan di sisi Allah adalah ukuran takwa. Makin mulia seseorang itu ditentukan oleh berapa bertakwanya dia. Kalau dalam ilmu saya, ilmu kimia, mulia itu artinya noble. Dia disebut mulia ketika dia tidak gampang bereaksi dengan lingkungan. Dia tidak mudah terkorosi ketika dibuang. Dia tidak mudah untuk tersulut emosinya ketika diprovokasi oleh orang. Itulah takwa. Itulah mulia. Maka kata-kata akram itu, mulia itu kalau di dalam bahan-bahan kimia itu ada pada logam mulia. Logam mulia itu salah satunya adalah emas. Emas dimasukkan ke dalam tong sampah tetap jadi emas. Emas dilemparkan ke dalam lumpur, kita temukan lagi, tetap emas. Emas dimasukkan ke dalam minyak, kita temukan lagi, tetap emas. Kenapa? Akram, mulia. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip ini disebutkan oleh Allah bahwa orang-orang yang bertakwa itu, misalnya di dalam surat Al-Furqan ketika Allah bicara tentang hamba bagi penyayang itu, wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang itu siapa? Maka hal pertama yang disebut adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dia berjalan di atas muka bumi tidak dalam keadaan sombong, rendah hati dia. Dan ketika dia ketemu bahkan dengan orang-orang bodoh, jahilun, apa makna orang bodoh? Orang bodoh itu bisa jadi memprovokasi dia. Bisa jadi orang-orang bodoh itu akan mengata-ngatai dia. Bisa jadi orang bodoh itu akan memancing kemarahan dia. Apakah dia terpancing? La. Qalu salama. Dia bahkan akan mengungkapkan bahasa-bahasa indah sebagai reaksinya. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah orang yang bertakwa. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu level tinggi. Karena level tinggi, maka ada didengar enggak tadi waktu dipanggil satu-satu wisudawan masuk ke depan? Tidak ada satupun yang disebut dengan prestasi takwa. Ada enggak? Prestasi tadi yang dipanggil langsung, juara takraw, juara poli, debat bahasa Inggris. Ada enggak yang disebut? Juara ini adalah paling bertakwa di antara semua. Enggak berani kita. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani memasukkan titel itu ke dalam manusia selain Allah yang punya hak untuk demikian. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk menjadi generasi unggul tidak sampai ke level takwa pun sudah unggul kata Al-Qur'an. Karena takwa itu level tinggi. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 183, surat tentang kewajiban untuk berpuasa, maka di situ kita bisa melihat bahwa ada level di bawah dari takwa yang diproses menjadi takwa. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Untuk apa? Ujung-ujungnya nanti adalah la'allakum tattaqun. Kalau kalian berpuasa, maka kalian terproses untuk naik level dari iman menjadi takwa. Ternyata iman saja sudah unggul. Belum sampai ke level tertinggi sudah unggul. Di mana ayatnya? Kata Allah, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan merasa lemah, jangan merasa hina, jangan merasa sedih karena kalian unggul kata Allah. Kapan kalian unggul? Kalau kalian punya iman.
You do have the faith, you will be excellent. No faith, no excellent. Jadi excellency dengan iman itu linear. Iman sumbu X, excellent sumbu Y. Makin bagus imannya, makin tinggi Y-nya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita hubung-hubungkan ayat saja, ya. Mari kita lihat ciri-ciri orang beriman yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena iman lagi-lagi juga tak bisa diukur oleh manusia. Itu juga sebabnya tidak ada dari satu wisudawan pun tadi yang disebutkan prestasinya paling beriman di antara mereka. Kan nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang berani. Sama. Paling beriman, paling bertakwa, paling mulia, nggak ada yang berani. Paling-paling kita berani menyebut lomba sepak takraw. Betul kan? Lomba main poli, itu berani kita. Tapi kalau kita sebut lomba beriman, berani nggak? Nggak berani. Ya. Tapi walaupun kita nggak berani, kita bisa membuat usaha untuk menuju ke situ. Dan Allah kasih kisi-kisinya untuk berusaha ke situ. Apa kisi-kisinya? Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Apa kata Allah di Al-Anfal ayat 2 orang-orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Panjang. Saya mau ambil satu bait saja. Di ujungnya nanti wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Tuhannya. Itu adalah usaha untuk mencapai iman. Tawakal. Karena tadi Ustadz Ahmad Zawawi meminta saya untuk menukilkan bagian ini, saya akan hubungkan ke sana. Saya tak berani menyebut diri saya beriman. Apalagi menyebut diri saya bertakwa. Tapi saya berusaha bertawakal. Karena itu tadi diminta oleh Syekh untuk saya ceritakan, maka saya akan ceritakan. Itulah kuncinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya menyerahkan diri kepada Allah untuk dikirim ke Jerman. Pada dasarnya, ini berapa lama saya dikasih waktu? Sampai zuhur, panjang kali Ustaz. Jadi ceritanya begini. Pada saat saya lulus S1, saya sudah kerja. Pada saat itu saya sudah kerja, tapi kerja saya sebagai wartawan waktu itu. Wartawan elektronik. Dan interaksi saya sudah dengan luar negeri. Dengan Inggris, Amerika, dan Kanada. Target saya waktu itu adalah saya menjadi wartawan di Vancouver, Kanada. Dan jalan ke sana sudah mulai terbuka. Tinggal menunggu tamat kuliah, saya akan ke Kanada. Begitu tamat kuliah, ayah saya datang. Kata ayah saya, Nyonu. Masya Allah, Ustaz nggak bisa bahasa Aceh Ustaz ya? Ada terjemahan di sini Ustaz. Bentar lagi saya terjemahan. Nyonu, ujian seleksi dosen kai buka, kai ikut. Kata ayah saya, ya, kai ikut. Ayah mohon draw ke bujuk ke pegawai negeri. Ya, ayah saya meminta saya untuk ikut seleksi dosen di Universitas Syekh Kuala karena ayah saya berkeinginan saya jadi pegawai negeri. Padahal waktu itu saya pengen sekali jadi wartawan. Nah, saya korbankan wartawan saya demi untuk mengikuti kata orang tua. Saya ikut titah ayah saya untuk ikut dosen. Dalam pikiran saya paling-paling juga nggak lewat. Tapi niat saya berbakti sudah muncul. Kalau nggak lewat itu bukan urusan saya. Qadarullah lewat pula. Luluslah saya jadi dosen di Universitas Syekh Kuala. Secara finansial jauh sekali. Saya kasih gambaran. Waktu tahun itu tahun 1997. Saya kerja sebagai wartawan, ada gaji saya waktu itu 1,5 juta per bulan. Karena terhubung dengan luar negeri. Begitu masuk jadi dosen, gaji saya pertama 150.000 per bulan. Rendah sekali. Kalau dari sisi finansial. Tapi saya bertanggung jawab. Karena ayah saya minta, saya bertanggung jawab. Saya ganti sekarang, saya tetap pengen ke luar negeri, tapi tidak lagi melalui wartawan, sekarang melalui dosen. Tapi karena bahasa-bahasa yang lain susah, saya pikir bahasa Inggris sajalah, karena itu yang sudah saya bisa. Targetnya Australia.
Targetnya Australia. Untuk target Australia itu kami kemudian dikirim, ada 21 orang dari Universitas Syah Kuala dikirim ke Palembang untuk belajar bahasa Inggris agar TOEFL-nya usan, supaya cukup untuk ikut beasiswa ke luar negeri. Saya termasuk yang dikirim. Di antara 21 itu, saya termasuk salah satu yang tertinggi nilainya. 3 besar. Tapi begitu pulang, Palembang mengatakan, Anda silakan pulang, nanti TOEFL-nya akan dikirim belakangan. Pulanglah kami semuanya, 21 orang tadi, dikirimlah surat TOEFL kemudian, Australia sudah membuat pengumuman bahwa diterima permohonan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Australia. Apa yang terjadi? Sampai surat TOEFL, kami buka surat TOEFL-nya, surat TOEFL-nya ternyata cuma 20 lembar. Tidak ada punya Ilham Maulana. Punya saya tidak ada. Punya teman-teman semua ada. Akhirnya teman-teman mendaftar ke Australia. Saya sudah telepon berkali-kali ke Palembang. Akhirnya orang Palembang mengakui bahwa ternyata terselip punya saya. Tenang Pak, akan dikirimkan segera. Waktu itu nggak ada tiki kayak hari ini, pos, ya. Tiki pun tidak secepat hari ini. Akhirnya datang. Kapan datang surat TOEFL-nya? 2 hari setelah ditutup permohonan ke Australia. Artinya saya tidak diperkenankan oleh Allah untuk menuju Australia. Tapi 2 minggu kemudian dibuka permohonan baru. Jerman membuka lowongan. Saya tidak suka Jerman. Kenapa? Karena bahasanya sama sekali tidak nyaman. Ini saya kasih gambaran ya, bahasa-bahasa. Kalau bahasa Inggris rumah sakit hospital, enak dengar ya. Bahasa Indonesia rumah sakit, enak dengarnya. Bahasa Jerman, Krankenhaus. Hai kita dengar kan? Nggak sanggup kita dengar. Itu bahasa Jerman. Menurut saya, bahasa itu adalah penciri dari karakter seseorang. Kalau bahasanya kasar, berarti orang itu tidak menyenangkan. Bagi saya, Jerman tidak menyenangkan. Itu sebabnya saya tidak mau ikut. Tapi di hari-hari terakhir, kata teman saya, ikut aja. Sayang TOEFL-nya karena tahun depan tak berlaku lagi. Akhirnya saya ikut. Apa yang terjadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memang menskenariokan saya ke Jerman bukan ke Australia. Maka apa yang terjadi? Lihat pertama tadi apa yang terjadi? Allah tahan TOEFL saya supaya saingan berat saya yang di Aceh Allah buang dulu ke Australia. Mereka lolos ke Australia sehingga mereka tidak mendaftar ke Jerman, sehingga saya gampang lulus untuk ke Jerman dari Aceh. Tapi itu belum selesai. Dipanggil ke Jakarta. Dipanggil ke Jakarta 400 orang dari seluruh Indonesia. Yang akan dibawa ke Jerman cuma 20 orang saja. Secara matematika sangat kecil kemungkinan kita akan lulus. Tapi saya tetap pengen ke Jakarta. Bukan karena yakin akan lulus, tapi karena saya belum pernah ke Jakarta. Sehingga ada alasan sama ayah saya, nujuk tiket menuju Jakarta. Kaihui karena panggilan. Singkat cerita ke Jakarta, apa yang terjadi sampai di sana? Benar. Di sana lulusan Universitas Indonesia, lulusan ITB, lulusan UGM, tentu mereka lebih hebat daripada kita. Mereka bawa laptop untuk presentasi, mereka pakai jas, pakai dasi. Saya pakai baju lengan panjang terikat di bawah, kemudian saya bawa map, di dalam map fotokopi ijazah. Segitulah lugunya saya. Tapi karena Allah yang bekerja. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah taruh 7 orang yang menseleksi waktu itu, 5 orang profesor dari Jerman, 2 orang profesor dari Indonesia. 7-7-nya tidak mengerti bidang saya. Sehingga ketika saya presentasi, mereka tidak tahu mau nanya apa. Apa yang mereka tanya akhirnya? Saya presentasi tentang kimia logam, kimia besi, kimia tembaga dan sebagainya. Sementara mereka adalah kimia tumbuhan dan kimia orang dan sebagainya. Tapi karena mereka harus bertanya, mereka tanyalah hal-hal yang sangat biasa. Misalnya apa? Apa ikatan dalam kimia? Saya jawab. Yang mana yang lebih kuat? Yang ini yang lebih kuat. Akhirnya mereka nggak tahu lagi apa yang harus ditanya. Profesor dari Indonesia bertanya sesuatu yang agak nyeleneh. Apa pertanyaan dia? Anda kan dari Aceh, memang pakai bahasa Inggris nih. Semuanya prosesnya pakai bahasa Inggris. Anda dari Aceh. Aceh terkenal dengan ganja, kata dia. Ya.
Coba sebutkan rumus kimia dari ganja. Itu betul-betul saya nggak tahu. Betul-betul saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba datang ilham. Datang ilham kepada Ilham Maulana. Ya. Apa ilhamnya? Saya jawab waktu itu, Sir, I present you my work about metal. Saya memperlihatkan kepada Bapak pekerjaan saya tentang logam. Saya sangat konsen tentang logam. Bapak boleh tanya apa saja tentang logam, saya insya Allah akan saya jawab. Dan saya tidak suka dengan ganja, tidak tertarik dengan ganja. Karena itu saya tak mau buang-buang waktu untuk mengetahui apa struktur kimianya. Padahal bahasa lainnya saya nggak tahu, Pak. Ya. Dan waktu itu mereka angguk-angguk, betul juga, betul. Ya. Dan alhamdulillah sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di antara 400 orang tadi, ITB nggak lewat, UI nggak lewat, UGM nggak lewat, Universitas Syah Kuala, Ilham Maulana anak kampung tadi lolos ke Jerman. Lolos ke Jerman, ya. Yang menarik lagi adalah ternyata di Jerman saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang profesor. Dan profesor itu begitu melihat nilai saya bagus-bagus, nilai saya bagus-bagus bukan apa-apa, karena fakultas di sini adalah fakultas baru. Fakultas MIPA waktu saya masuki itu fakultas baru. Saya masuk tahun 92, fakultas itu baru resmi berdiri tahun 93. Sebelumnya belum resmi, karena belum resmi ya masih bertarung lah, ya. Maka nilai mahasiswanya tinggi-tinggi sekali. Kenapa? Antara mahasiswa dengan dosen hampir setara. Ya. Rata-rata dosen lulusan S1 mengajar S1 juga. Bayangkan lulusan SD mengajar SD lagi. Ya. Kayak gitulah dulu. Itu sebabnya nilai kami tinggi-tinggi. Oleh profesor begitu dilihat nilai kamu tinggi semua, hampir semuanya A. Kata profesor, you must be a genius. Ya. Kamu pasti seorang jenius. Kata profesor. Saya diam aja lah, dipuji ngapain kita bantah kan? Setelah itu beliau mengatakan saya akan ngomongkan dengan universitas supaya Anda naik level, tidak perlu menjalani S2, Anda langsung naik S3 karena nilai Anda luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya balik ke kantor profesor, profesor bilang Anda teken ini, Anda sekarang mahasiswa S3. Saya cubit-cubit bukan mimpi. Ya. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang intibar yang kita bisa lihat dari sini? Bahwa tadi salah satu usaha kita untuk mencapai takwa adalah iman. Salah satu kriteria iman yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yatawakkalun itu kemudian disebutkan oleh Allah di surat At-Talaq. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, mana tadi yang hafal 15 juz? Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah yang cukupkan dia. Nilainya 8, perlunya 10, Allah tambah 2. Allah yang cukupkan. Yang keren lagi adalah bagian ujungnya. Innallaha balighu amri. Allah lah yang mengerjakan urusan dia. Bukan kita. Itu sebabnya demi Allah saya bilang kalau sampai hari ini ada yang muji misalnya, hebat kali Ustaz Ilham. Dia tak perlu S2, dia langsung S3. No, it's not me. Itu bukan saya. Itu murni Allah yang kasih kesempatan untuk menguji apakah saya kemudian arogan, sombong, atau kemudian bahkan mengingat-ingat terus bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen kali ke Australia. Begitu saya selesai S3 di Jerman, profesor bilang begini, Anda jangan pulang dulu, saya butuh Anda untuk kerja minimal 3 tahun bersama saya di sini, kata profesor. Saya bilang waktu itu saya tidak mau lagi di Jerman. Musim dinginnya mengerikan, ya. Saya tidak mau lagi di Jerman. Saya kalaupun mau bekerja, jangan di negara seperti ini. Di negara-negara dekat Indonesia saja. Profesor nanya, negara mana yang Anda suka? Saya bilang Singapura. Beliau telepon profesor lain, sahabat beliau di Singapura. Apa kata profesor di Singapura? Tidak ada tempat di Singapura, semua posisi full. Kata beliau ke saya, Singapura full, negara mana lagi? Saya bilang Australia.
Profesor kemudian menghubungi profesor lainnya di Australia. Apa kata profesor di Australia? Posisi terbuka, suruh datang dia minggu depan. Akhirnya saya kerja di Australia 2 tahun juga setelah S3. Artinya Australia tetap dapat, Jerman juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ilham Maulana hebat? Tidak. Tapi karena memang Allah kasih kepada dia. Kenapa Allah kasih? Karena dia berusaha untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. That is the key point. Ya. Apalagi hari ini dari lulusan pesantren Imam Syafi'i, saya dengar tadi laporannya yang disampaikan oleh Ustadz Teguh Tommy tadi, bahwa mereka sudah di Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya. Kami tadi berdiskusi dengan Imam Ahmad Az-Zawawi tadi, bahwa beliau mengatakan kepada saya, belum ada yang ke Jerman. Ya. Apakah mungkin nggak ke Jerman? Sangat mungkin. Apakah boleh nggak ke Jerman? Kita perlu banyak orang yang akidahnya benar. Karena kalau kita lihat apa yang dibaca oleh Qori tadi di awal acara, ada yang masih ingat surat apa yang dibaca? Ada yang masih ingat surat apa yang dibaca oleh Qori tadi di awal acara? Surat? Ada yang ingat? Para wisudawan ada yang ingat? Oh ya, yang baca tadi wisudawan ya. Mana yang baca tadi? Surat apa nak? Hah? Bukan. Surah apa? Ali Imran ya? Ali Imran ayat berapa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, itu ya? La ayatil liulil albab, betul itu? Oke. Al-Baqarah. Ali Imran ayat 190. Ayat itu ketika turun Nabi menangis. Kenapa? Ditanya oleh Bilal, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah? Yang lalu dan yang belum datang? Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku tidak menangis setelah datang kepadaku ayat? Ini dia ayatnya. Dan celaka sekali orang-orang yang tidak mentadaburi ayat ini. Apa bunyi ayat itu? Bunyi ayat itu adalah tentang ulul albab. Siapa ulul albab di situ yang disebut oleh Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Apa kata Allah di ayat itu? Allah mengatakan bahwa orang-orang ulul albab itu berasal dari kata lub. Lub itu adalah inti dasar dari hati. Hati itu ada beberapa posisi dia. Di luar namanya sudur. Di lapisan berikutnya namanya qalbi. Lapisan lagi di namanya fuad. Lapisan paling dalam namanya lub. Orang-orang yang punya lub disebut dengan ulul albab. Nah, orang-orang yang punya hati yang paling inti ini, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Dia selalu ingat dengan Allah. Tapi kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi dia terus-menerus bertanya pada diri sendiri, dia penasaran dengan apa yang terjadi dengan langit. Kenapa langit biru? Kenapa langit ada awannya? Kenapa daun hijau? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa itu? Siapa yang bisa jawab itu? Yang bisa jawab itu adalah yang punya ilmu. Demi Allah saya bilang, setelah saya belajar kimia, saya baru paham surah Yasin yang berbunyi Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dia Allah yang menjadikan api dari kayu yang hijau. Bayangannya apa? Kok bisa keluar api dari kayu yang hijau? Ternyata yang Allah maksudkan api adalah energi. Energi ternyata dihasilkan cuma oleh kayu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat energi sendiri kecuali kayu hijau. Siapa yang bisa paham itu? Yang tahu proses fotosintesis, yang tahu klorofil, yang tahu bahwa ada logam magnesium di tengahnya, dilingkupi oleh piridin di sekelilingnya, dan itu menjadi dasar senyawa
klorofil yang menyerap matahari, membuat makanan bagi tumbuhan, dan itu sumber energi bagi kita. Itulah yang disebut oleh Allah dengan ja'ala lakum minasyajaril akhdar nara. Allah menjadikan api dari kayu yang hijau. Ternyata artinya fotosintesis. Kenapa? Api itu ada istilahnya segitiga api. Segitiga api itu apa? Bahwa ada 3 hal yang akan membuat api itu bisa muncul. Yang pertama adalah zat yang dibakar. Yang kedua adalah zat yang membakar. Yang ketiga adalah suhu yang cukup untuk membuat pembakaran. 2 diantaranya material, 1 diantaranya keadaan. Keadaan itu adalah suhu yang cukup, panas yang cukup. Panas saja, tapi tidak ada zat yang dibakar dan tidak ada zat yang membakar, maka tidak cukup. Apa contohnya? Kita hidupkan lilin di bawah terik matahari, kita tutupi dengan gelas untuk membuat suasana di dalam gelas lebih panas lagi daripada di luar. Apa yang terjadi dengan lilin? Mati. Kenapa lilinnya mati? Oksigennya habis. Lilin zat terbakar ada, tapi zat pembakar oksigennya sudah selesai. Hilang, mati lilinnya. Oksigen, zat yang membakar, dan karbohidrat, zat yang dibakar, dua-duanya dihasilkan hanya oleh tumbuhan yang berwarna hijau. Hasil penelitian terakhir ternyata menunjukkan bahwa bukan daun hijau saja yang menghasilkan fotosintesis, tapi juga batang hijau. Maka Allah tidak menyebutkan daun di dalam surah Yasin tadi. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar nara. Ya. Di dalam tumbuhan yang hijau itu muncul energi. Siapa yang mampu melakukan itu? Orang kimia. Ada banyak sekali fenomena-fenomena yang perlu kita tahu, tapi harus basis Al-Quran dulu. Itu sebabnya ketika Allah bicara tadi dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia berpikir habis-habisan tentang apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Apa permulaannya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu dasar utamanya. Itulah yang disebut tadi oleh Ustaz Tommy, oleh Ustaz Imam Ahmad Az-Zawawi tadi, dengan takwa. Ya, di mana saja berada. Ingat terus kepada Allah. Maka ketika nanti kita punya pertanyaan kepada orang-orang, siapa yang Allah ingin kita tuju? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa kata Allah? Allah tidak menyuruh untuk kita bertanya pada orang yang berilmu, tapi Allah menyuruh kita bertanya pada orang yang berzikir. Apa maknanya? Kalau kalian tidak tahu tentang fotosintesis, maka tanyalah sama ahli kimia, tapi ahli kimia yang ahli dzikri. Ahli kimia yang berzikir. Kalau kalian tidak tahu tentang sistem kekebalan tubuh, tanyalah sama dokter, tapi jangan dokter biasa, tanyalah sama dokter yang berzikir. Kalau nggak tahu tentang mesin, maka tanyalah sama ahli mesin yang berzikir. Kalau kalian perlu sesuatu dari polisi, hubungi polisi yang berzikir. Perlu sesuatu dari tentara, hubungi tentara yang berzikir. Perlu sesuatu dari pejabat, hubungi pejabat yang berzikir. Perlu selalu yang berzikir, selalu yang berzikir. Kenapa? Karena zikir inilah yang tadi menjadi pembeda antara orang satu dengan orang lainnya. Inilah yang disebut oleh Allah tadi dengan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, maka kalian dipastikan ahli zikir. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting ini untuk dipahami oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak muda hari ini sering sekali dengan sedikit ilmu yang mereka miliki merasa bahwa aku di atas rata-rata. Kalau bicara yang berilmu, iblis jauh berilmu dari kita. Kalau bicara ilmu, iblis itu hafal Quran. Iblis itu tahu asbabun nuzulnya. Iblis itu tahu hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi iblis tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jerman ada seorang profesor perempuan. Namanya Profesor Dr. Annemarie Schimmel. Baru meninggal dia. 2013 kemarin dia meninggal. Profesor Dr. Annemarie Schimmel, cewek. Siapa dia? Dia penghafal Al-Quran. Bukan 15 juz, bukan 10 juz,
30 juz. Ya, bukan Zaid Zidane, Mumtaz. Ya, Mumtaz. Hafal Quran 30 juz, Mumtaz. Ya. Dia bukan sekedar hafal Quran, dia hafal tafsir Jalalain. Dia hafal hadis Arba'in. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Turki, dia bisa bahasa Urdu, dia bisa bahasa Jawa. Siapa namanya? Profesor Dr. Anna-Marie Schimmel. Nanti boleh cek di Google. Baru meninggal dia. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia meninggal, wallahu alam, saya tidak tahu apakah sempat dia mengucapkan syahadah di akhir hayatnya. Saya sangat berharap dia masuk Islam. Karena dia tidak pernah menghina Islam, buku-bukunya selalu memuji Islam, dia jatuh cinta dengan Al-Quran, tapi dia tidak mendapat hidayah dari Allah untuk hatinya terbuka untuk menerima iman. Itu sebabnya, ternyata kalau kita lihat-lihat dalam Al-Quran, Allah tidak memuji-muji orang Islam, tapi Allah memuji orang beriman. Boleh cek. Bahkan tadi ketika Allah mengajak untuk berpuasa, coba cek ayatnya. Ya ayyuhalladzina aslamu, bukan itu ayatnya. Ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu, Allah memuji orang beriman. Kenapa? Itu level paling awal untuk membuat kita di atas rata-rata. Apa yang dibutuhkan dari kita? Yang dibutuhkan dari anak-anak kami ini adalah bahwa percaya saja bahwa Allah Maha Kuasa. Lalu kalian berkeinginan untuk mencapai sesuatu, berazamlah sekuat tenaga, kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca oleh Ustadz tadi surat Al-Insyirah bagian akhir. Masih ingat? Al-Insyirah bagian akhir tadi dibaca. Apa bunyinya? Idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu strategi, jalankan strategi lainnya. Sudah selesai satu kegiatan, jalankan kegiatan lainnya. Tapi wa ila rabbika farghab. Tapi berharap hanya kepada Allah saja. Jangan berharap pada usaha kita. Jangan mengira bahwa kalau kita juara, kita akan bisa. Kalau kita hebat, kita akan mampu melakukan segalanya. No, itu bukan kita. Allah lah yang akan menentukan siapa sesungguhnya yang akan dipilih oleh Allah untuk berangkat ke Eropa, ke Arab Saudi, ya, ke Jerman dan sebagainya. Itu sebabnya itu adalah the power of tawakal. Jangan merasa di atas rata-rata. Bagi Allah, siapapun kita adalah tetap hamba. Orang-orang hebat, orang-orang taat digambarkan oleh Al-Quran. Setaat-taatnya mereka masih merasa bahwa mereka pantas dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukan neraka biasa, neraka jahanam. Apa contohnya? Yang kita sebutkan tadi di surat Al-Furqan. Ketika Allah menyebutkan wa ibadur rahman, ya, bagian berikutnya setelah ayat yang tadi adalah walladzina, gimana sambungannya? Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka akan rajin malamnya bertahajud, sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah sebegitu hebatnya ibadah mereka, apakah mereka merasa mereka di atas rata-rata? Mereka merasa hebat, mereka merasa dekat dengan Allah dan sebagainya? Tidak. Apa perasaan mereka? Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Mereka tetap merasa aku kayaknya cocok masuk jahanam ya Allah. Karena itu tolong bebaskan aku, selamatkan aku dari neraka jahanam. Itu adalah prinsip seorang yang beriman. Itu adalah prinsip tawakal. Kalau seandainya itu kita amalkan, nanti boleh dicek apa yang akan kita dapatkan. Insya Allah dunia dan akhirat akan menjadi pembeda pada kualitas dan usaha kita untuk beriman dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, sudah 40 menit ya. Biar kita punya kesempatan untuk bersilaturahim sebelum zuhur datang. Karena zuhur sekitar 30 menit lagi nih. Ya, kesimpulannya insyaallah poin-poinnya saya ulang lagi bahwa
anak-anak muda kami ini, siswa-siswa yang diwisuda pada hari ini, usianya masih sangat muda. Insya Allah perjalanan secara adat masih cukup panjang. Hakikatnya Allah yang paham, Allah yang maha tahu kapan kita dipanggil pulang. Ya, itu artinya apa? Masih banyak jalan yang pantas direncanakan untuk menuju masa depan. Tapi apapun yang kita rencanakan, percayalah bahwa rencana kita tidak akan jalan kalau rencana itu beda dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena itu apa yang terjadi? Buat rencana sebaik mungkin, bahkan lakukan satu kegiatan satu dengan yang lainnya secara berurutan, ya, fa idza faraghta fansab, tapi ujung-ujungnya wa ila rabbika farghab. Serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhir surah Al-Insyirah ini sudah lama saya jadikan moto hidup saya. Apa moto hidup saya? Just do your best. Allah will take care the rest. Lakukan sebaik apa yang kalian bisa, biarkan Allah yang mengurus sisanya. Itulah tadi di surat At-Talaq juga, innallaha balighu amrih. Allah yang ngerjain, bukan kalian. Semoga dengan demikian kita insya Allah akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting bukan mendapatkan saja apa yang kita inginkan, tapi Allah ridho dengan apa yang kita rencanakan. Radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada kita, kita juga ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kita ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon kesediaan Fadlatul Ustaz Ahmad Zawawi bin Nawawi dan Bapak Dr. Andes Abu Bakar MSI untuk menyerahkan cendera mata untuk Bapak Dr. Rer Nad Ilham Maulana SSI, orator ilmiah kita hari ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Yulqi jamilal qawli wa dhikra lana niyabatan anhum. Al-akh Faqih Fahri bil lughatil Indonesiyah wal akh Muhammad Fatir Al-Furqan bil lughatil Arabiyyah kharrijat duf'atil hadiyata asyrah. Kesan dan pesan dari wisudawan angkatan 11 diwakili oleh Akh Faqih Fahri berbahasa Indonesia dan Akh Fatil Al-Furqan berbahasa Arab. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah di Jakarta, ayahanda kami Syekh Zawawi, yang terhormat Pak Darwis, yang terhormat Mudir Ma'had Ustadz Teguh Tommy Yanuar Satria, yang terhormat Syekhul Ma'had Dr. Andes Samir Abdullah, yang terhormat seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada acara yang berbahagia pada hari ini,
yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya sayangi wali-wali santri serta para orang tua, yang saya cintai dan saya sayangi seluruh adik kelas saya, santri pesantren Imam Syafi'i, yang saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan saya, para wisudawan angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya berdiri di hadapan para hadirin sekalian sebagai perwakilan dari kawan-kawan saya, para wisudawan angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita mampu berhadir dalam keadaan sehat sentosa dan penuh dengan kebanggaan. Kemudian saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah dan Yayasan Ihya Turas yang dipimpin oleh ayahanda kami Syekh Zawawi bin Nawawi, yang mana melalui perantara yayasan tersebut dapat tersalur infak harta dan bantuan dana kepada santri-santri yatim yang menempuh pendidikan di pesantren ini, sehingga mereka dapat menjalani masa pendidikan mereka tanpa perlu khawatir akan biaya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi nikmat. Ia memberikan beribu-ribu nikmat, berbagai macam nikmat kepada hambanya. Yang mana kalaulah pohon-pohon dijadikan sebagai pena dan 7 lautan samudera dijadikan sebagai tintanya, sesungguhnya yang demikian itu pun belum mampu untuk menuliskan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang patut kami syukuri 40 santri wisudawan pesantren Imam Syafi'i adalah nikmat konsistensi atau nikmat istiqomah. Bagaimana tidak? Dahulu ketika tahun 2018 pertama kali masuk pesantren ini, kelas 1 SMP, pada kala itu jumlah kami bukanlah 40 orang, melainkan 60 orang lebih. Namun seiring berjalannya waktu, bagaikan daun yang berjatuhan berguguran dari sebuah pohon, satu persatu kawan-kawan kami mulai pindah meninggalkan kami. Ada yang keluar karena keinginannya sendiri, ada pula yang dikeluarkan karena akibat ulah tangannya. Namun segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami nikmat kesabaran, nikmat kegigihan tekad, dan nikmat istiqomah, sehingga kami mampu melewati berbagai macam rintangan, cobaan, dan ujian, suka dan duka, bahagia maupun sengsara, berlinang air mata ataupun dipenuhi dengan canda tawa, berhasil kami lewati bersama dengan tekad dan semangat yang membara. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan momen yang sangat spesial bagi kita semua. Hari ini kita semua bersatu dalam kegembiraan untuk merayakan pencapaian luar biasa para wisudawan angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i. Terlebih lagi bagi para wisudawan dan segenap anggota keluarga, ini merupakan titik puncak dari sebuah perjalanan panjang, kegigihan, pengorbanan serta ketekunan. Namun para hadirin sekalian, sesungguhnya di balasan yang kami tuai tersebut, ia sedikit pun tidak pernah terlepas dari doa dan dukungan dari orang-orang terdekat serta tersayang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan rasa terima kasih kami sebesar-besarnya kepada para guru, para orang tua, teman-teman sejawat, serta segenap anggota keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa serta restu mereka tak pernah henti-hentinya kepada kami. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melalui dukungan serta doa dan restu kalian, tentulah kami tidak akan pernah mampu untuk sampai sejauh ini. Terlebih lagi bagi para guru yang tak pernah kenal lelah, siang dan malam mengajarkan kami ilmu, membimbing kami, sehingga pada hari yang berbahagia ini
kami telah tahu dan telah mampu membedakan mana hal yang hak dan mana hal yang batil. Kemudian untuk para orang tua kami yang tidak pernah kenal lelah mendoakan kami, yang tidak pernah kenal lelah mendukung kami, yang selalu mengingatkan kami untuk senantiasa konsisten dan teguh pendirian di atas jalan menuntut ilmu, yang selalu bangun di pertengahan malamnya, solat tahajud, kemudian mendoakan kami agar segala urusan kami dimudahkan, yang selalu mendukung kami dalam masa-masa kami terpuruk, yang selalu membangkitkan semangat kami ketika kami lelah. Jazakumullah khairan saya ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sebaik-baik balasan kepada kalian semua. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta rekan-rekanku para wisudawan yang berbahagia. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan ia adalah sebuah awal yang baru bagi perjalanan panjang, petualangan yang baru yang sedang menanti kita di luar sana. Dunia luar menanti kita dengan berbagai macam cobaan, ujian, dan tantangannya. Namun sekali-kali janganlah pernah takut. Teruslah berani dan senantiasalah berpegang teguh di atas prinsip-prinsip kebenaran yang telah kita pelajari selama ini di pesantren Imam Syafi'i yang kita cintai dan banggakan ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada kawan-kawan saya seperjuangan para wisudawan angkatan 11 pesantren Imam Syafi'i atas pencapaian yang luar biasa ini. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Dan ingatlah selalu bahwa kesuksesan tidak pernah dicapai dengan bermalas-malasan, apalagi hanya dengan berangan-angan, melainkan ia dicapai dengan kerja keras dan pengorbanan. Terakhir, sebelum mengakhiri orasi singkat saya pada hari ini, saya memiliki permohonan kepada segenap anggota keluarga besar pesantren Imam Syafi'i agar kiranya walaupun kami tidak lagi berada di sini, agar tetap berkenan mendoakan kebaikan untuk kami, agar Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan langkah kaki kami di atas kebenaran dan jalannya yang lurus walaupun kami tidak lagi berada di pesantren ini. Dan begitu pula kami juga tidak akan pernah melupakan kalian dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kalian dalam sujud dan salat-salat kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Selamat menggapai impian dan cita-cita dan semoga kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Rais Muassasah Lajnah Al-Khairiyah Al-Mushtarakah Fadilatul Ustaz Ahmad Zawawi bin Nawawi hafizahullahu ta'ala. Al-Mukarram Fadilatul Sa'adah Pak Darwis SH hafizahullahu ta'ala. Al-Mukarram Syekhul Ma'had Fadilatul Ustaz Samir Abdullah hafizahullahu ta'ala. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Fadilat Satria. Ilal aba wal ummahat wal muallimuna wal asatidah wal asdiqa alladhina qaddamu ad-da'ma bila mahdudin falakum jazila syukur wa 'azimal ajr indallahi ta'ala. Fa'lam anna hadha an-najah huwa dalilun 'ala al-hubbi wad-du'ai wad-da'mi alladhi qaddamtumuhu lana khassatan lil asatizati wal muallimina alladhina 'alimuna bila ta'bin fi ta'limina wa tawjihatina. Wa la nansa an naqula syukran jazilan li muassasatil lajnah al-khairiyah al-mushtarakah ala juhdihim wa bazlihim limusa'adatina fi talabil ilmi khassatan lil Ustaz Ahmad Zawawi bin Nawawi. Jazakumullahu khairan.
Wa nas'alullaha ta'ala an yutaqabbala a'malana wa a'malakum wa kataballahu lakumul ajra was sawaba. Al-yawm laysa nihayatur rihlah bal bidayatun limughamaratin jadidah. Al-alam al-khariji yantadhirukum wal ummah yahtajuna ilaikum ilman wa sulukan wa adaban. Istamirru bis syaja'ah, istamirru bil hamasah, wastamirru 'alal haqq, wamsaku bi yakinin wa sidqin allati qad tamma ta'limakum wa tanwiyatakum khilala sanawatikum at-tawilah huna. Wal akhir uridu an uhanni'a min zumala'i al-mahbubah ala hadzal injazi ar-ra'i'. Kunu afradan mufidina lil mujtama' wal watan wad dini. Istamiru fis sa'i nahwa ahlamukum wa arsyadakumullahu li ta'atih. Kafaitu bihadza syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslimu dzikrayatin min khirrijid duf'atil hadiyata asyrah li ma'had. Penyerahan cenderamata dari wisudawan angkatan 11 untuk pesantren Imam Syafi'i sebagai kenang-kenangan dan amal jariah. Mohon kesediaan Fadilatul Ustaz Teguh Tommy Yanwar Satria SPDI MAG, pimpinan pesantren Imam Syafi'i untuk menerima cenderamata. Nasyidun qad daqqat sa'atu afrahi falabithu thiyabi wa wisyahi. Yang akan dilantunkan oleh Muhammad Hanif Baihaqi, Muhammad Hafiz Pona, Altaf Imtiaz, Ilham Wahyudi dan Arif Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قد دقت ساعة أفراحي فلبثت ثيابي ووشاحي ووضعت الكاب على رأسي وأتيت إلى حفل جناحي قد دقت ساعة أفراحي فلبست ثيابي ووشاحي ووضعت الكاب على رأسي وأتيت إلى حفل نجاحي اليوم أنا أمثل معهدي والكل أتى ليهنئني بنجاحي بعد معاناتي ما كان التعب ليعجزني أتقدم بالشكر جزيلا وأطأطئ رأسي تبجيلا لأساتذتي من قد حملوا عني حملا كان ثقيلا قد دقت ساعة أفراحي فلبست ثيابي ووشاحي ووضعت الكاب على رأسي وأتيت إلى حفل نجاحي أجتهد لأبني إنسانا وأثبت قلبا حيرانا فيصير قويا وسويا يقدر أن يبني أوطانا وأقوم بدوري وأسارع كي يصبح مجتمعي راعي لا ألقي اللوم على غيري لا أرضى بالأمر الواقع قد دقت ساعة أفراحي فلبست ثيابي ووشاحي ووضعت الكاب على رأسي وأتيت إلى حفل نجاحي أمي ما أجود كفيها اليوم أقبل قدميها ضحت من أجلي بالغالي ونجاحي منها وإليها وأبي سند ما أغلاه ما كنت لأنجه لولاه ما بخل بدعم أو مال أسعده الله وأرضاه قد دقت ساعة أفراحي فلبست ثيابي ووشاحي ووضعت الكاب على رأسي وأتيت إلى حفل نجاحي لو ترجم أحد نبضاتي أو حولها لعباراتي ستردد وبأعلى صوتي إني لأحب زملائي بهج جروحي عشرة عمري حفظوا عهدي كتموا سري كالورد بهاء وجمالا لا يخرج منه سوى العطر حبي لإمام الشافعي قد دقت ساعة أفراحي فلبست ثيابي ووشاحي ووضعت الكاب على رأسي وأتيت إلى حفل نجاحي حبي لإمام الشافعي ينبع من صبري ونضالي حبي لإمام الشافعي ينبع من صبري ونضالي فأنا لا أستسلم أبدا وسأثبت ذاك بأفعالي فأنا لا أستسلم أبدا وسأثبت ذاك بأفعالي أنا مصدر دعم وسعادة وأشيع نجاحا وإرادة أنا مصدر دعم وسعادة وأشيع نجاحا وإرادة فأنا الحاضر وأنا الماضي وأنا المستقبل يا سادة فأنا الحاضر وأنا الماضي وأنا المستقبل يا سادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأكارم ذكريات لا تنسى كقطار سريع يمضي بتهور ودون توقف كشريط ذكريات يمر في لمحة البصر كذلك أيامنا تمضي وتتناثر منا في عجل من ينسى أخوتنا ووحدتنا وحبنا في الله سرعان من قضت أيامنا وتناثرت ها نحن في يوم الأخير نسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية
أن يجمعنا في جنة التي لا يفنى نعيمها. Sudah tiba saatnya kita berpisah. Namun cerita ini tak akan pernah usai. Terima kasih untuk semua yang hadir. Semoga kita tak bersatu dalam kenangan yang indah. Waktu bergulir, acara pun usai. Namun, kenangan manis akan terus mengalir. Terima kasih kepada semua yang turut serta. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita. Sekian dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama para wisudawan. Dan diharapkan kepada asatizah dan pegawai agar tetap standby di tenda karena setelah ini akan ada acara foto bersama. Halo. Mundur sikit lagi. Okey, semuanya senyum. Tabasamu. Apa map di dada? Nampakin medali, keluarin medali. Medali taruh depan map. Enggak ada lagi. Yang ini. Yang baris belakang boleh maju sedikit. Mohon maaf. Dempet sedikit lagi, ya maju sedikit lagi. Okey. Okey, senyum. Tabasamu. Okey, semuanya tabasam. Asatizah, jazakumullah khairan. Wisudawan tetap di panggung.
Dan diharapkan kepada asatizah agar naik ke panggung semuanya. Asatizah. Al-asatizah fil kharij, tafadhalu. Kama qultu lakum, ya. Hah? Ya, trennya sini. Baru, sudah lewat. Sekali lagi, ayo mundur. Mundur, ayo, lebih kekeluargaan. Lebih kekeluargaan. Mana ada di sini, kan bawa. Mana? Kursi ya. Ayo Ustaz, tafadhalu. Fadil Madani, ambil bentar ini. Apa namanya ini? Cenderamata Bang ini, Bang Muyasar sana. Asri. Sini biar anak atur dulu. Musik matikan aja. Ini maju duduk. Yang wisudawan duduk sama 2 baris. Buat 2 baris biar muat Ustaz. Ya, yuk. Masih lagi. Anda enggak nampak nanti. Bisa pegang. Nyamping Ustaz, nyamping. Oke, menyamping Asatizah. Gimana udah cocok, Bang? Fotografer udah cocok? Ustaz Kausar. Hai, tafadhalu, Asri. Ustaz Khairuddin, Ustaz Riyad, Asri. Haduh, man Aidan? Om ada Om? Ayo Om. Om satu sira Om, boh. Ini yang baju hitam. Abang, yang baju hitam gimana Bang? Gimana cocoknya?